Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamal Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus sara elit Tempos Kesuma niki, singkatnya hadirin al-hadirat majelis ilmu rahimakumullah. Hasila kita wali majelis niki dengan sama-sama kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma tahhir qulubana wa absarana wasrif anna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa najjina min afatil khamri wal ma'asi wa khtim lana bis sa'adati wal iman. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babul wahid wa tis'un fi uqubati syaribil khamri. Bab yang ke-91 di dalam siksa bagi peminum khamar. Jerin berkaitan dengan peminum khamar, pecandu minuman khamar. Qad anzalallahu fil khamri salasa ayatin. Sungguhnya Allah telah menurunkan di dalam khamar itu ada 3 ayat. Jarin pengharaman tentang minuman khamar niki tidak langsung Allah haramkan, tapi lewat 3 tahapan, 3 ayat. Al-ula, adapun ayat yang pertama, qaulu ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Tersebut di dalam Al-Quran. Orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar, tentang judi. Apa petunjuk dari Allah? Kul, katakanlah wahai Muhammad, fihima, di dalam keduanya khamar dan judi itu ismun kabir, yakni di dalamnya terdapat dosa yang sangat besar, wa manafi'u linnas, dan manfaat kepada manusia. Dalam lanjutan ayat niki
lebih banyak dosa, lebih banyak mudarat daripada manfaat. Laik pada masa jahiliyah ketika belum datang searan Nabi orang belum datang Islam, khamar dan judi niki dianggap sesuatu yang cara cepat untuk senang. Saya milih senang minum khamar. Saya susah-susah minum khamar. Saya milih sugih jelap main judi. Sehingga turunlah ayat Al-Quran untuk menetapkan hukum kepada khamar niki. Sehingga ayat sak pertama niki turun, fakana minal muslimina syaribun wa tarikun. Maka adalah sebagian orang-orang muslim, ada yang tetap minum, ada juga yang meninggalkan khamar niki. Sebab dalam ayat niki tidak langsung diharamkan, sekadar menginformasikan bahwa khamar dan judi niki berisi di dalamnya dosa-dosa belik, dan juga arak manfaat-manfaat. Lagu loian dosa daripada unsur manfaatnya. Ketika turun ayat niki, arak sebagian muslim yang masih tetap minum, arak masih meninggalkan khamar niki. Ila an syaraba rajulun, sampai bahwasanya ada seorang laki-laki meminum khamar, meskipun turun ayat niki, arak masih sahabat yang tetap minum khamar. Pada khala fi sholati, maka ia melakukan solat dalam keadaan khamar, minum khamar, dalam keadaan mabuk. Fahajaro, maka dengan sebab mabuknya itu dia menjadi hilang akalnya, kacau balau. Nikilah. Ketika ia solat, macam pikiran macam mongkat, padahal solat niki sudah diajarkan tata cara mulai langan takbir sampai salam. Qauluhu panazala qaulu ta'ala, maka turun firman Allah SWT berkaitan dengan khamar tingkat ayat sak kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati solat wa antum sukara, sedang kalian dalam keadaan mabuk. Turun ayat kedua menjelaskan, menetapkan bahwa setiap sembayang dan kanggo minum khamar. Berarti lemum dek sembayang seolah-olah masih baun minum khamar. Sak pertama nek niki terinformasian bahwa khamar niki terdapat dosa belik, dan juga ada manfaatnya, sehingga dampaknya ada yang masih minum, ada yang tidak. Terus arak supuk sahabat yang solat setelah minum khamar sembahyang, maka menyebabkan solatnya kacau, sehingga turun ayat niki, lemum sembahyang ndak baik minum khamar. Jangan engkau solat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Sehingga para sahabat saat nikah tidak berani mabuk lemun jak sembahyang. Fasyaribaha, maka ia meminumnya, man syarabaha, orang yang meminum khamar minal muslimin, dari orang-orang muslim. Wa tarakaha man tarakaha, dan meninggalkan khamar itu oleh orang yang meninggalkannya. Jadi pas turun ayat kedua niki, masih sahabat niki ada yang tetap minum khamar, ada yang meninggalkan. Pas sejak sembahyang tentu dia meninggalkan minum khamar. Hatta syaribaha Umar radhiyallahu anhu, sampai Sayyidina Umar meminumnya. Sayyidina Umar meminum
khamar niki nggih. Fa akhaza bilahyi ba'irin, maka Sayyidina Umar mengambil tulang rahang ba'ir, yakni unta nggih. Wa syajja biha ra'sa Abdurrahman bin Auf, lalu ia memukul dengan tulang itu kepala Abdurrahman bin Auf nggih. Lah bait tulang rahang unta pun ampas otak sahabat Abdurrahman bin Auf nggih. Summa qa'ada, kemudian Umar duduk nggih, yanuhu ala qatla badarin ya, ia meratapi niki nggih atas peperangan atau korban perang Badar nggih. Fabalagha Rasulullah sallam ya, maka sampai kepada baginda Rasulullah ya, artin berita tentang napiaran Sayyidina Umar memukul Abdurrahman bin Auf dengan tulang unta dengan sebab ia masih minum khamar, sampai didengar oleh Rasulullah. Fa kharaja muqdaban ya, maka Nabi keluar dalam keadaan marah nggih. Ya jurru ridahu, beliau menyeret ridaknya, sorbannya nggih. Fa rafa'a syai'an kana biyadihi, maka Nabi mengangkat sesuatu yang ada di tangannya itu, sorban niki. Fadarabahu bihi, maka Nabi memukul Sayyidina Umar dengan sesuatu yang ada di tangan Nabi nggih. Faqala, maka Nabi menjawab, a'udzubillahi Sayyidina Umar berkata, a'udzubillahi min ghadabihi wa ghadabi rasulih ya, aku berlindung kepada Allah dari murkanya dan murkanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu taala, maka turunlah ayat yang ketiga ya. Innama yuridu syaitanu, hanya saja syaitan menghendaki ayyuki abainakumul adawah, bahwa menimbulkan di antara kalian permusuhan, wal bagdoa, dan kebencian, fil khamri wal maisir, di dalam khamar dan judi. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar berkata, intahaina anane jangkah kengkah kun nggih. Jering kapok kahune Sayyidina Umar. Jerin pengharaman di berkaitan dengan minum khamar niki tidak langsung ayat niki turun mengharamkan khamar, tapi bertahap, 3 tahapan nggih. Tahapan yang pertama, informasi bahwa khamar itu adalah suatu yang buruk nggih. Dengan informasi niki ara sahabat sak masih nginem, ara sahabat sak tinggalan minuman khamar. Terus ara kejadian sahabat sak nginem khamar niki bun sembahyang dalam keadaan mabuk, sehingga ngigaun sembahyang, sehingga turunlah ayat, lemon sembahyang den kanggo mabuk, den kanggo minum khamar nggih. Nah, sehingga pas sembahyang, jak sembahyang engkah beni minum khamar. Lagu pas begawian masih tetap. Salah satunya Sayyidina Umar pas turun ayat saat kedua, den kanggo minum khamar saat sembahyang, atau nyike mabuk den kanggo sembahyang. Sehingga Sayyidina Umar tetap nginem nggih. Sehingga beliau mengambil tulang rahang searan mabuk dan sadaran diri, bu nempuk kepala Abdurrahman bin Auf nggih, dengan tulang onta nike lantaran mabuk, sehingga Nabi mendengar berita tentang Sayyidina Umar nike, sehingga beliau keluar dalam keadaan emosi, marah nggih.
dan menyeret ridaknya sorbannya, dan beliau angkat untuk memukul Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar langsung berkata, intahaina, saya sekarang berhenti, engkah konane. Sehingga turunlah ayat yang ketiga sebagai bentuk pengharaman total terkait dengan minuman khamar. Jadi khamar niki adalah sumber lengan syaitan, menimbulkan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Bahkan di dalam ayat-ayat lain atau hadis lain tersebutan haram, rijsum min amali syaitan. Wa minal ahbar dan di antara hadis-hadis al-muttafaq yang disepakati. Baru ayat-ayat tentang khamar. Niki hadis-hadis yang disepakati ala tahrimiha, tentang keharaman dari khamar. Qaulu sayyidina Rasulullah sallam, sabda Tuhan kami baginda Rasulullah sallam. Niki hadis pertama, perlu perhatian niki, karena niki langsung dari Nabi, dan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis pertama, la yadkhulul jannata mudminu khamrin, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang candu terhadap khamar, peminum ndek bau belin dan bondik, atau pecandu khamar. Maka Nabi sampaikan la yadkhulul jannah, tidak berdait kan baginda Rasulullah SAW, sebab mereka akan ditempatkan di tempat yang sehina-hinanya di neraka, bukan di surga. Wa qauluhu sallallahu, hadis kedua, baginda Rasulullah bersabda, awwalu ma nahani rabbi ba'da ibadatil ausan. Adapun yang pertama sesuatu yang Tuhanku larang akan aku ba'da ibadatil ausan, setelah penghambaan kepada napiaran berhala-berhala, an syarabil khamri, yakni dari meminum khamar. Jadi Allah melarang kepadaku menyembah berhala. Nah, setelah larangan menyembah berhala, Allah sampaikan larangan meminum khamar. Jadi level di bawah menyembah dewa-dewa, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Saking bahaya searan minum khamar. Wa mulalahatir rijali, dan bertengkar dengan orang, bertengkar, bersiap. Jadi larangan yang tegas Allah larang disampaikan kepada baginda Rasulullah, setelah larangan menyembah berhala, terus larangan minum khamar dan larangan bertengkar. Niki telu perkara niki amatlah buruk dan harus terjauhi. Hadis selanjut, wa qaulu sallallahu, ma min qaumin ijtama'u ala muskirin fid dunya, tidaklah satu kaum mereka berkumpul ala muskirin, bersama orang-orang yang mabuk, fid dunya, di dunia, artin kumpul-kumpul yang tujuannya teler, mabuk-mabukan, fid dunya, illa jama'ahumullahu finnar, kecuali Allah akan pasti kumpulkan mereka itu di dalam neraka. Kumpul senang-senang minum khamar, maka lemak sak kanca niki dikumpulkan juga elek neraka. Bahaya. Wa yuqbilu ba'duhum ala ba'din, maka sebagian mereka menghadap atas sebagian yang lain. Yatalawamuna, mereka saling menyalahkan. Anggaplah komplotan 10 dengan kumpul senang-senang minum khamar di dunia, terkumpulan terus lemak dalam neraka.
Nah, sepuluh dengan niki ndek tobat terpedait dalam neraka, dan mereka akan saling menyalahkan satu sama lain. Yaqulu ahaduhum lil akhar, seorang dari mereka berkata lil akhar kepada yang lain, ya fulan, wahai fulan, la jazakallahu anni khaira, ya. La jazakallah, ya. Moga Allah tidak membalasmu, ya, anni khaira, daripadaku, khaira akan kebaikan. Jadi ndek menjak mau kebaikan langan desida Allah gara-gara tenyak buk samping inem nggih. Fa anta aurattani, maka engkau telah menyeretku nggih. Hazal maurida, akan tempat ini yang celaka, maurid nggih. Fayaqulu lahul akhar, maka berkata kepadanya al-akhar yang lain, misla zalik, sida bae mudah ndek mau kebaikan langan di sida Allah, sengan engkau juga menyeretku ke tempat ini, ajarin saling salah nggih. Sakit salahan ni kesalahan nyalah, maka saling salah nggih. Busian to ending tolong tidak ada yang menolongnya. Nikilah hadis-hadis ancaman tentang siksa daripada peminum-peminum khamar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang meminum khamar di dunia, saqahullahu min samil asawidi, Allah memberi minum kepadanya, ya, dari racun al-asawid, ular yang besar yang berwarna hitam. Jadi ular-ular yang berwarna hitam itu yang akan diberikan minum dari racun ulah yang besar berwarna hitam. Racunnya akan dituangkan oleh Allah kepada syarbatan, ya, sebagai minumannya. Iya sita benginam, ya. Ya tasaqatu minha, ya, akan gugur alias rontok, ya, berjaduhan minha, dari napi minuman, ya, syarbah itu, lahmu wajhi, yakni daging wajahnya pas nginam samil aswad, okay, racun dari ular itu merontokkan, menggugurkan daging di wajahnya. Pil inai, dagingnya itu masuk ke dalam wadah, okay, qabla ayash robaha, ya, sebelum ia meminum racun itu, okay. Lah dek manja inam doang, wah, berguguran daging wajahnya. Fa iza syaribaha, maka ketika ia meminumnya, yatasaqatu lahmuhu wa jilduhu, berguguran daging dan kulitnya, yata'azza bihi ahlun nar, yakni tersiksa bihi dengan sebab itu, okay, racun itu, ahlun nar, penduduk api neraka, okay. Inilah ruan bentuk siksaan bagi orang yang meminum khamar di dunia. Allah akan berikan ia minum berupa racun, ya. Sebelum ia minum sudah berguguran daging wajahnya. Saat dia minum, daging dan kulitnya terkelupas berjaduhan, ya. Ala anna syaribah, ya. Perhatikanlah bahwasanya orang yang meminum khamar, saat pertama yang dilaknat oleh Allah, syaribah, peminum khamar, yeah. Beli nginem, peminum, yeah. Seyendah yang dapat laknat dari Allah, wa asiroha, yakni orang yang membuatnya, memerasnya, yeah, menjadikan
sampai menjadi minuman khamr. Ndek nginam lagu iya miak tukang peres. Wa mu'tasirah, dan orang yang meminta untuk diperaskan. Berduin modal lah ni perasaan kena ke BMKP. Ia sak nyuruh meskipun dia tahu inam khamar lagu ia merintah. Wa hamilah, dan orang yang membawanya sak jauh dari pabrik ke toko, atau dari toko jok tukang nginam. Ia tersuruh beli, lihat ni, ia beli, ndek nginam sekadar beli buyen jauh, maka dia juga terkena laknat Allah SWT. Wal mahmulata ilahi, dan juga yang menerima khamar itu, maksud yang membawanya lah. Wa akila samaniha, dan yang memakan keuntungannya, alias sakmo betin langan minum khamar niki. Misal berbisnis mau beti. Syuraka'u fi ismiha, mereka itu adalah bermitra di dalam dosa khamar. Ndek nginam lagu, memang bab niki ukubati syaribil khamar, siksa bagi peminum khamar. Lagu bun sampai mau nginam karena terlibat tukang peres, tukang jauh, tukang beli, bahkan tukang yang menuangkan minuman niki, karena dia syuraka'u fi ismiyah, bersekutu, saling tolong menolong bun sampai nginam. La yaqbalullahu minhum, tidak Allah terima dari mereka itu salatan wala sauman, meskipun rajin sembahyang ndek ente terima, wala sauman, meskipun puasa ndek ente terima, wala hajan Bu Haji Malik ndek ente terima, hatta yatubu, sampai ia bertobat. Jadi lamun bertobat, maka saran tobat terterima isi di sida Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu, termasuk minuman khamar, dia terhapus dosa, sehingga lema ejelo kiamat aman langan neraka, aman langan racun-racun sabaru ni. Fa immatu qabla taubati, niki, maka jikalau ia mati, yakni peminum khamar ini, sebelum taubat, peruan ninggal bundin man taubat, ayo buat perlu karang-karang ingat mati, sebab searan mati niki bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Piran je Allah berkehendak mati itu, dan tidak menjamin apakah umur itu masih baja, masih kuat, sugih, masih luwe tanggungan, kebutuhan, pegawaian. Maka ketika sudah datang ajal yang Allah tetapkan, mati. Meskipun saat itu kita dalam keadaan sehat atau dalam keadaan kuat, kekeh, lemunah datang ajal ninggal. Meskipun sakit betulan, diiman datang ajal masih. Meskipun dia terkena atau tenggelam, legundiman datang ajal masih bau selamat. Ada dengan kedantuk sekedik teri mati. Bahkan ada dengan ngakak-ngakak derek-derek lah, berembi jaga entan derek kelebihan mati. Nikilah gambaran saran kematian. Maka ketika peminum khamar niki mati sebelum bertaubat, kana haqqan 'alallahi, tentu layak atas Allah SWT ayyaskiyahum, bahwa Allah memberi minum kepada mereka itu bikulli jur'atin, di setiap tegukan, syaribuha fid dunya, yang mereka minum khamar itu di dunia, min sodidi jahannam, jahannama, dari minuman nanah jahannam.
Jarin setiap tegukan sainam iya wah tebing lemak minuman dari napiara nanah gitu. Wa inna kulla muskirin haram, dan sungguhnya setiap yang memabukkan adalah haram. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar sudah jelas haram. Jarin khamar niki bahasa khamar dalam Al-Qur'an niki perasan kurma atau anggur teperas ngone berembih ya proses sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Makin nanti narak anggur darat napiaran kurma nah arak buat napi jaga arang teperas proses bu jari minuman khamar pada maka intin memabukkan. Nepi pun makanan minuman yang memabukkan disebut khamar. Makin niki narkoba, ya, sabu-sabu, macam marah, maka meskipun dia tidak mengkonsumsi narkoba niki, tapi yang mengedarkan juga terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Zakara Ibnu Abi Dunya annahu marra bisakrona. Ya. Ibnu Abi Dunya ia bertemu melewati orang yang mabuk. Wa huwa yabulu, dan orang mabuk itu kencing piyadihi di tangannya. Menek bun tadong isi iman. Wa yaksilu bihi, dan ia membasuh dengan air kencingnya itu yadahu akan tangannya. Kahayatil mutawadi, seperti orang yang berwudu. Penek tadong si iman bun basuh iman niki seperti halnya orang yang berwudu. Wa yaqulu, dan ia berkata alhamdulillahillazi ja'alal islama nura wal ma'u tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Islam cahaya dan air yang suci. Niki ucapan niki kance pegawaian dan sesuai. Lamun ucapan lah solah si terdengar. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Islam adalah cahaya dan air tahura suci. Lagu ia menek bun tado bu iya kedun bisu iman. Maka ndek nyocok kance ucapan. Nikilah gambaran orang yang mabuk antara perbuatan kance ucapan ngelemok dan sesuai. Wa anil Abbas bin Mirdas annahu qila lahu fil jahiliyah, bahwasanya beliau dikatakan kepadanya pada masa jahiliyah, lima la tashrabul khamra, kenapa engkau tidak minum khamar? Keketua niki Abbas bin Mirdas angkat mdi inam khamar pada masa jahiliyah. Fa innaha tazidu fi hararatika, sungguhnya kalau kau minum khamar itu akan menambah di dalam keberanianmu, semangatmu, hararah. Lamun minum khamar nambah semangat. Faqala, maka Abbas bin Mirdas berkata, ma ana, ini kira kalimat yang hilang di sini. Ma ana bi akhizi jahli biyadi fa udkhiluhu fi jawfi. Tidaklah aku mengambil kebodohanku dengan tanganku, fa udkhiluhu fi jawfi, maka aku masukkan kebodohanku itu fi jawfi, di dalam perutku. Ndek mungkin jak bait kebodohanku dengan tanganku bu kejak tamak jok dalam tiang. Nikilah gambaran bu berduik akal sehat bu segerah kejak. Seda akal sehat niki dengan sesuatu yang merusak akal sehat itu yang aku masukkan ke dalam perut, yakni dengan minum khamar niki. Wala ardo, dan aku tidak ridho an asbaha sayyida qaumi,
wa amsiya safihahum, ya. Dan aku tidak ridha bahwa masuk waktu pagi, an usbiha, aku masuk di waktu pagi, ya, sayyida qaumi, yakni pemimpin kaumku, wa amsiya, dan di waktu sore safihahum, ya, yakni safihahum, yakni yang dungu, menjadi dungu dari mereka. Di waktu pagi saya jadi pemimpin kaum, di waktu sore menjadi paling dungu di antara mereka. Nah, ini gambaran orang yang minum khamar sejatinya hilang akal sehatnya, maka disebut di dalam kitab niki safih, ya, yakni dungu. Akal Allah berikan dalam keadaan sehat, tapi dirusak dengan minuman khamar. Lamun terkena orang yang sudah candu minuman khamar, jelas pasti mata salah, pasti tegedeka. Tetapi inilah dalil qat'i, petunjuk dari Al-Quran, ya, bahwa syariat menjelaskan dilarang meminum khamar, ya, karena dampaknya merusak akal, merusak kehidupan dunia, terlebih lagi negeri akhirat. Tentu bagi siapa yang menerima, tentu hatinya bersih. Tapi ketika hatinya kotor, tidak akan mungkin dia menerima nasihat-nasihat itu. Sehingga ulama mengatakan hayatuka ikhtiyaruka, hidup niki pilihan. Niki sak solah, niki larangan. Sak solah mele gawe, alhamdulillah. Larangan-larangan, keluwe, aku tetap langgar, sila. Itu adalah pilihan. Solah gawe, solah dai. Lengi adot, lengi dai. Dan yang mendapatkan manfaat atau mudaratnya, ya orang yang melakukan itu. Nah, kita tentu berkewajiban untuk saling nasihat menasihati, mengingatkan. Lagu lamun ini karena kita hanya tugasnya sebagai menyampaikan dakwah saja, tidak mampu untuk menjadikan ia apakah meninggalkan khamar atau tidak. Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruya al-Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi an Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala ijtanibu, ya, baginda Rasulullah bersabda, jauhilah kalian ummal khaba'is, akan induk dari segala ruan keburukan. Jadi khamar niki tersebut sebagai induk otak, dari segala kejahatan, keburukan. Fa innahu kana rajulun, kembali tersebut khamar niki adalah induk dari segala keburukan, ya, kekejian. Maka ada seorang laki-laki mimman kana qablakum, ya, termasuk orang yang dulu sebelum kalian, ya, ia ta'abbadu, ia termasuk ahli ibadah. Arak sopok dengan terkenal sebagai orang yang ahli ibadah. Wa yata'azzalun nasa, ia selalu menjauhkan diri dari manusia, hiruk pikuk keributan manusia. Dia beruzlah saking taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena laki-laki ini kimbin pecu ibadah, jauh dari hadapan, dari keramaian manusia, fa'allaqathu imra'atun, maka ada perempuan yang alaqah niki, bergantung alias tergila-gila kepada laki-laki, imelih, nggih. Arak sopo dengan ini lelah berangan jok dengan mama ahli ibadah niki. Fa arsalat ilahi khadiman, maka si perempuan itu
mengutus, mengirim kepada laki yang ahli ibadah itu khadiman, pelayan, surun pelayan. Lalu jawab dengan mamun, ya. Apa tu ni? Inna nad'uka li syahadatin. Sungguhnya kami mengundangmu li syahadah, untuk menjadi saksi. Ni tipu daya nina ni, nggih. Munah berkemelik lah, kirim utusan, undang mama ahli ibadah no, tekuih ni am tundang jadi saksi. Akhir seorang ahli ibadah tundang, apalagi arah manfaat untuk menjadi saksi, okay. Maka dia datang. Padahal maka laki tersebut masuk, patofiqat, ya, maka si perempuan itu mengunci, ya. Ini singkat cerita, menulis bilo lalu kira lembar singkat cerita pas tama jok balik, ya, saat nina ni ke akhir si perempuan ni mengunci pintu rumahnya. Kullama dakhala baban, manakala laki-laki itu memasuki satu pintu, aglaqathu dunahu, ya, perempuan itu mengunci pintu itu di belakangnya. Bun kunci pas pertama terkunci langsung lewat belakang laki-laki itu, ya. Hatta iza abdo ila imra'atin, sampai ketika laki itu ke perempuan, ya, wadi'atin, yang cantik jelita lah, bengak lah. Ternyata ingat sepin balik. Jalisatin, yang duduk, ya. Wa indaha, dan di samping perempuan itu gulamun, ada anak kecil, okay. Wabatiyatun, dan bejana, wadah, fiha, di dalam wadah itu khamrun, yakni minuman khamar. Faqala, maka berkata, inna lam nad'uka li syahadah, okay. Maka berkata, saya ini perempuan, pakolat berarti, ya. Inna lam nad'uka li syahadah, sungguhnya kami tidak mengundangmu untuk menjadi saksi, walakin, akan tetapi, da'autuka, aku mengundangmu, memanggilmu, litaktula hazal gulama, untuk membunuh al-gulama, anak kecil ini, wa taqa'a alayya, ya, dan engkau berzina kepadaku atau menzinaiku. Dan yang ketiga, wa tashraba ka'san minal khamri, dan engkau minum satu gelas, ya, dari khamar ini. Jadi tebing telu pilihan, okay, dengan banyak redaksi kisah yang berbeda-beda. Dalam kitab niki barat niki kisah, ya, tebing telu pilihan. Saat pertama mati ini, saat kedua berzina, atau saat kedua minum khamar. Fa in abaita, maka jikalau engkau enggan, seandim dik milih, ya, sihtu bika, aku akan berteriak, aku berteriak, bika, terhadapmu, anane jak akan nyurak, ya. Wa fadhtuka, dan aku hinakan engkau, ya. Jadi ini sing sak terancam misi nina, lemom dek pilih salah satu, maka aku nyurak, ya. Falamma ra'a annahu la budda lahu min zalik, maka manakala laki-laki itu memandang, ya, bahwa wajib baginya memilih dari yang demikian itu, qala, maka laki itu berkata, asqini, ya, berilah minum kepadaku, ka'san minal khamri, satu gelas dari khamar. Saya ingat masih ingat tandiri ahli ibadah, seandainya kemati lah ibarat hukuman nyemati.
seandainya berzina lah apa ku ni terkena. Kita ahli ibadah buat berzina, ni memang sekadar nginam maru, kelagak-kelagak berselesai. Ya. Akhirnya fasaqathu, maka si perempuan itu memberi minum kepada laki-laki itu. Qala, laki itu berkata, zidini, saking segelas, baru segelas tawarin lagu. Pas nginum lah kenyambuan searang dengan teler, okay. Kenyambuan tambahlah kepadaku. Falam yazal hatta waqa'a 'alaiha, maka terus menerus ia minum, ya, hatta waqa'a 'alaiha, sampai ia pun juga berzina dengan si perempuan itu. Okay. Nginam dan sadar diri, akhir berzina. Wa qatalan nafs, ya, dan ia juga membunuh anak kecil itu, budak itu, ya. Jarin sekek pelek dosa tetapi ikut dosa syalaina. Nikilah ruan napiaran mudarat, bahaya daripada minum khamar. Fajtanibul khamra, maka jauhilah kalian akan khamar. Fa innahu wallahi la yajtami imanun wa idmanun fil khamri. Demi Allah tidak bisa kumpul antara iman dan pecandu, ya, fil khamri, dalam khamar, fi sadri rajulin abadan, di dada seseorang laki selama-lama. Dengan beriman bu benendah candu dan mungkin berada di dalam satu hati, dalam satu dada. Ketika ada iman dengan hobi pecandu, tidak mungkin, pasti ada yang kalah. La yushikanna, niki kan, la yushikanna ahaduhuma yukhrija sahibahu, ya, pasti akan mengusir salah satu dari keduanya, yukhrija sahibahu, mengeluarkan sahibahu, pemiliknya. Artinya ketika ada iman dalam arti bu endah terombok isi pecandu, maka pasti salah satu yang kalah. Ima bisa jadi iman mengalahkan khamar ini, atau candu khamarnya mengalahkan iman. Lagu lemon wah, ibarat kebaikan dengan keburukan ini den bau nyatu. Lamun tah terbiasa gawe pegawaian solah, aten tersolah, jaga tepandangan solah, maka ketika satu waktu melihat sesuatu yang buruk, maka terasa hidup aneh dan kena. Kenapa? Karena kebiasaan melakukan kebaikan, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang buruk pasti dia akan ingkari. Sebalik, lemun biasa gawe sak lengi-lengi, bu satu waktu terperintah melakukan kebaikan, ia ilaini dah, ia berat, ia sengke, karena terbiasa gawe pegawaian yang buruk. Maka tidaklah mungkin antara minyak dan air bersatu dalam satu wadah, pasti tetap terpisah. Ya, inilah gambaran iman dengan pecandu khamar tidak akan bisa berada di satu dada, di satu hati, maka pasti salah satu akan terusir dengan sesuatu yang lainnya. Inilah hadis-hadis ancaman yang berkaitan dengan peminum khamar. Jadi yang simpulan sekedik alamat sambung, masih bilu niki berkaitan dengan peminum khamar. Saat pertama, di dalam Al-Quran dan banyak hadis-hadis baginda Rasulullah mengecam terkait dengan perilaku niki. Sampai disebut oleh baginda Rasulullah ummul khaba'is, induk dari segala ruan kejahatan, kemaksiatan. Sehingga dicontohkan sabar yang pelek antara dosa membunuh, berzina atau khamar. Seandainya mati selesai, belum tentu berzina, belum tentu minum khamar. Seandainya berzina, belum tentu masih minum khamar, atau belum tentu nyemati.
Tapi ketika dia memilih minum khamar, maka ikut dosa sak dua baru. Dia berzina sekaligus membunuh. Betapa banyak di lingkungan kita yang sulit kita hindari kebiasaan-kebiasaan niki, dengan alasan ya lingkungan dan lain sebagainya. Maka ia perlu mendengar nasihat-nasihat dalam hadis-hadis niki, ancaman-ancaman niki, untuk kita sama-sama memperbaiki diri, kepada saling jaga, kepada saling napiaran selamatan. Lemane dunia aman, tapi tetap minum khamar, tidak sempat bertobat, akhirat baru sampun sebut si baginda Rasulullah diberikan minuman racun dari ular yang besar berwarna hitam. Ndik menginam doang lah, rontok kulit ataupun daging mukanya, apalagi maliki inam. Ditambah lagi ketika dia meminum setiap tegukan-tegukan sampai kumpul-kumpul, maka akan dikumpulkan di dalam neraka dan mereka akan diberikan minuman dari nanah. Ya, inilah gambaran-gambaran siksaan bagi orang yang melanggar perintah Allah atau melakukan larangan Allah SWT yang berkaitan dengan khamar niki. Oleh karena niki tenunas kita berdoa mudah-mudahan terjaga, terpelihara keluarga, keturunan, tetangga, semeton dari perkara-perkara yang al-khaba'is, kemaksiatan-kemaksiatan, terutama minum khamar niki. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, mari kita kembali berdoa. Kita kirimkan hadiah surah Al-Fatihah terkhusus kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Mina dan semua amat keluarga yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada Bijajarit, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada jamaah tiang, khususnya Sarah Idriki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya, dipermudah rezeki sidi-sidi Allah SWT. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir